teman-teman, welcome back to my channel. So, buat kalian yang baru gabung, mungkin belum tahu siapa aku. So, nama aku Gracia Lurdi, tapi biasanya orang panggil aku juga Menik. Jadi Menik itu kayak nama kecilku gitu loh. So, jadi terserah kalian panggil aku apa. Jadi kali ini aku mau share tentang cara membaca bilangan dalam bahasa Belanda gitu ya. Kalau kalian yang baru gabung, mungkin ada baiknya kalau kalian balik dulu atau cari-cari dulu videoku sebelumnya. Jadi kalian bisa belajar dari awal terus lanjut ke sini. Tapi kalau mau langsung di sini juga nggak masalah. So itu terserah kalian aja gitu ya. Nah sebelum kita mulai, kalian ada baiknya catat dulu rangkuman yang udah aku buat. Oke, setelah nyatet, sekarang kita akan bahas sama-sama. Kita akan sebutin bareng-bareng ya. Untuk kalian kalau misalkan ngerasa ada yang kurang jelas, bisa diulang lagi videonya, nggak masalah. Tapi ini aku akan sebutin cara penyebutannya dari angka 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 ya. Jadi kalian udah tahu angka 1 sampai 10. Pada intinya, angka 1 sampai 10 ini adalah angka-angka yang paling harus diingat karena itu merupakan dasar kita bisa lanjut ke angka-angka selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui dasar-dasar angka dalam bahasa Belanda yaitu 1 sampai 10 yang harus kita tahu, maka selanjutnya kita akan menuju ke materi yang selanjutnya. Di sini aku sudah buatkan rangkuman dan kalian boleh catat lagi rangkuman yang sudah aku buat. Kita akan bahas sama-sama. Nah, di catatan ini aku ada tuliskan dua macam warna gitu ya. Ada warna hitam dan warna merah. Seperti biasa, kalau kalian sudah lihat video aku sebelumnya, setiap warna merah yang aku buat itu artinya kita memiliki perhatian penting yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran. Tapi itu akan kita bahas nanti. Di rangkuman yang aku sudah buat ini, kita akan bahas satu-satu mulai dari angka belasan. Nah, dari angka belasan itu terdiri dari angka 11 sampai 19. Angka 20 sampai 99 termasuk angka puluhan, begitu. Di sini aku kelompokkan angka belasan menjadi dua, yaitu angka 11, 12, 13, 14, dan angka 15 sampai 19. Kenapa? Karena angka 11 sampai 14 memiliki penulisan dan cara baca yang berbeda. Di sini aku akan sebutkan mulai dari angka 11 sampai 14 supaya kalian paling tidak tahu cara membacanya. 11, 12, 13, 14. Nah, kemudian bagaimana untuk angka 15 sampai 19? Untuk angka 15 sampai 19 kita akan kembali ke peraturan dasar angka dalam bahasa Belanda. Karena kita tahu angka 10 itu adalah 10, maka mulai dari angka 15 sampai 19 kita hanya melanjutkannya saja. Di sini sudah aku buat rumusnya di bawah angka 15 sampai 19. Di situ aku tulis cara baca. Angka 15 sampai 19 adalah angka dasar ditambahkan dengan kata tin. Maka bentuk angkanya akan seperti ini. Kita akan mulai dari angka 15 ya. 15, 16, 17, 18, and 19. So, jadi gampang ya. Kalian tahu, yang penting tahu pokok dasar angkanya dulu dalam bahasa Belanda. Kemudian tinggal kalian tambahin kata tin aja di belakangnya gitu. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang angka belasan. Maka sekarang kita akan membahas tentang angka puluhan. Angka-angka yang termasuk angka puluhan adalah angka 20 sampai angka 99. Mulai dari angka 21 sampai 29, 31 sampai 39, 41 sampai 49, 51 sampai 59, 61 sampai 69, 71 sampai 79, 81 sampai 89, 91 sampai 99, itu semua memiliki cara baca sesuai dengan rumus yang sudah aku punya. Di sini aku buatkan rumus untuk kalian. Untuk cara bacanya adalah sama seperti contoh sebelumnya. Jadi diawali dengan angka dasar, kemudian di tengahnya disisipkan dengan kata en yang dibaca n dalam artian bahasa Indonesia dan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya and. Kemudian di belakangnya ditambahkan angka puluhannya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya gini,
Intinya pada angka puluhan dalam bahasa Belanda itu kita menyebutkan angka dasarnya dulu, baru angka puluhannya. Jadi dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan menyebutkan angka 21, 20-nya dulu baru 1. Nah, kalau dalam bahasa Belanda kita menyebut angka satunya dulu baru 20. Jadi karena kalian sudah tahu di tengahnya disisipkan dengan kata N yang artinya dan, maka kita akan coba sama-sama gimana caranya bilang angka 21. Untuk penyebutan angka 21, itu pengucapannya seperti ini. 21, jadi dia disambung. Sampai situ aku harap kalian ngerti ya. Kalau misalkan masih ada yang belum paham atau kurang jelas gitu, kalian bisa DM aku lewat Instagram. Atau kalian juga bisa komen di bawah ini di video YouTube yang aku share kali ini. Oke, kita lanjut ke angka 30 dan seterusnya. Seperti yang kita tahu, yang sudah aku bahas gitu ya. Mulai angka 20 itu kita sudah memasuki angka puluhan. Maka kita sekarang akan membahas angka puluhan yang pokok-pokoknya dulu gitu. Untuk angka puluhan pokok-pokok itu kita memiliki angka 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan akhirnya 90 ya. Untuk angka pokok-pokok ini pengucapannya bagaimana? Nah, pada dasarnya untuk semua angka puluhan dalam bahasa Belanda kita hanya perlu menyisipkan kata teh di belakangnya gitu ya. Contohnya angka 20 20. Kemudian 30 kita tahu 30. Kemudian 40 40. Kemudian 50 50. Kemudian 60 60. Kemudian 70 70. Kemudian 80 80. Kemudian 90 90 gitu ya. Nah, di sini di rangkuman yang sudah aku buat tentunya kalian lihat kalau di angka 30, 40 dan 80 aku kasih warna merah. Kenapa? Karena gini. Nah, kalau kita lihat angka 30 dan 40 ini dikembalikan ke angka 13 dan 14, mereka memiliki kesamaan hanya yang di belakangnya berbeda gitu ya. Untuk aturan angka 30 dan 40, dia mengikuti angka aturan yang 13 dan 14 gitu ya. Jadi bukan dri, tapi der gitu ya depannya. Kemudian bukan vier, tapi vir gitu. Jadi untuk angka 30 dan 40 mereka memang hampir sama, hanya di belakangnya saja yang berbeda. Jadi kalau di 13-14 kita pakai tin di belakangnya, tapi kalau di 30-40 kita pakai teh gitu ya. Terus yang terakhir, warna merah yang terakhir kita punya angka 80. Nah, untuk angka 80 ini, kalau dalam bahasa Belanda angka 8, dia 8. Lalu kemudian kalau 18 dia 18, bentuknya sama tapi dia tinggal ditambah tin aja di belakangnya karena dia belasan. Tapi pada angka 80 dia bukan 80, tapi 80 gitu ya. Jadi dia punya pengecualian tersendiri pada angka puluhan. Lalu bagaimana dengan angka ratusan sampai 1000? Nah, di sini aku akan membahas lagi mulai angka 100 sampai 1000, tapi sebelumnya kalian catat dulu ya rangkuman yang sudah aku buat supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini aku akan coba bacain gimana caranya untuk mengucapkan angka ratusan dari angka 100 sampai 1000 ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Udah nyatet belum? Udah kan? Nah, kalau udah kita lanjut dari angka 100 sampai 1000 ya. Tapi kalau belum, boleh deh di pause dulu, jadi kalian boleh catat ulang lagi. Jadi penyebutan gimana cara penyebutannya angka 101 sampai 999. Yaitu tadi balik lagi ke aturan yang pertama, harus tahu angka 1 sampai 14 yang pentingnya, dan kemudian tahu 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 99. Jadi intinya gimana cara penyebutannya? Nah, penyebutannya gampang aja. 100 itu adalah 100. Tinggal ditambahin belakangnya. Kalau misalkan 101 gitu ya, bilangnya bukan 100 tapi 100. Udah selesai, nggak pakai n. Tapi kalau misalkan dia merupakan bilangan seperti 121, 131, baru itu pakai aturan yang sama seperti sebelumnya. Jadi 131,
230 dan seterusnya sampai 999. Bagaimana 999? Sama aja, jadi 999 gitu. Sama aja. So gampang kan? Yang penting kalian tahu inti-intinya, pokok-pokoknya. Oke, video kali ini sekian dulu. Jadi kita udah belajar berhitung dari angka 1 sampai 1000. So selamat belajar teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh ya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa berdoa supaya kita diberi kesehatan dan yang jauh dari keluarga tetap secepat mungkin bisa dipertemukan dengan keluarga. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian boleh DM aku lewat Instagram, atau kalian juga bisa komen di video YouTube ini. Dan kalau misalkan kalian ada ide-ide atau mungkin masukan-masukan gitu, boleh share di aku. Semoga info ini membantu dan selamat belajar teman-teman.